Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan jangan lupa selalu mematuhi 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini materi fikih akan membahas tentang ariyah atau pinjam meminjam. Perlu kamu ketahui, pinjam meminjam itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seringkali seseorang melakukan akad muamalah dalam bentuk pinjam meminjam atau ariyah. Oleh karena itu, pahamilah materi tentang pinjam meminjam dengan berbagai ketentuannya dalam Islam secara lebih mendalam. Mari kita mulai. Yang pertama, pengertian ariyah. Ariyah artinya ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, ariyah itu adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan, dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu. Maksudnya adalah menjaga keutuhan barang itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Kita lanjut, yaitu tentang dasar hukum ariyah. Yang pertama, ariyah bersumber dari Al-Quran, yaitu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Kemudian ariyah bersumber dari hadis. Dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi, al-ariyatu mu'addatun waz-zaimu gharimun wad-dainu maqdiyun. Artinya, pinjaman itu wajib dikembalikan dan orang-orang yang menanggung sesuatu harus membayar dan hutang harus ditunaikan. Jadi kaitannya dengan hadis ini, kita kalau melakukan pinjam meminjam itu harus segera dikembalikan. Selanjutnya, hukum ariyah. Hukum ariyah itu ada 4. Yang pertama, ariyah itu atau pinjam meminjam itu hukumnya mubah atau boleh. Nah, ini merupakan hukum asal dari pinjam meminjam. Dari mubah kemudian menjadi sunnah. Maksudnya pinjam meminjam yang dilakukan memenuhi suatu kebutuhan yang cukup penting. Misalnya saja kita meminjam atau meminjamkan sepeda yang digunakan untuk
mengantar anak ke sekolah. Ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita melakukan minjam berarti mendapat pahala. Kemudian hukum yang ketiga yaitu wajib. Ariyah itu wajib atau pinjam meminjam yang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan kalau tidak meminjam akan menemukan suatu kerugian. Contohnya saja, kita meminjamkan baju atau sarung kepada teman Anda yang bajunya atau sarungnya kena najis, sedangkan baju atau sarung itu akan digunakan untuk melakukan sholat fardu. Nah, ini wajib berlaku bagi peminjam maupun orang yang meminjamkan. Jadi kalau tidak meminjamkan ya dosa nanti. Kemudian hukum yang keempat, yang terakhir yaitu haram. Maksudnya yaitu pinjam meminjam yang dipergunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Contohnya yang untuk kemaksiatan misalnya meminjamkan rumah, tapi rumah itu digunakan untuk kemaksiatan, contohnya untuk pesta sabu-sabu atau untuk berjudi dan sebagainya. Contohnya yang berbuat jahat, misalnya kamu meminjami peso atau golok, yang peso itu digunakan untuk berbuat jahat, misalnya untuk membunuh orang atau untuk merampok. Nah, ini hukumnya haram. Kalau kita melakukan berarti akan berdosa karena haram. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita beralih tentang rukun ariyah. Rukun ariyah itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam. Salah satunya kok tidak dipenuhi, nanti pinjam meminjam menjadi batal atau tidak sah. Apa rukunnya? Nah, ada 4. Yang pertama yaitu mu'irun. Bahasa Arab mu'ir artinya itu orang yang meminjami. Yang kedua musta'ir, orang yang meminjam. Yang ketiga musta'ar, barang yang akan dipinjam. Sedangkan yang keempat yaitu sigot ijab kabul. Selanjutnya anak-anak, kita terangkan tentang syarat-syarat ariyah. Lanjut. Syarat-syarat ariyah itu ada 4. Tahukah kamu syarat itu apa? Syarat ariyah. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi di dalam rukun pinjam meminjam. Nah, yang pertama yaitu syarat bagi mu'ir, yaitu orang yang meminjamkan itu syaratnya ada 2. Yang pertama, berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Jadi kalau ada orang yang dipaksa atau anak kecil kok dipaksa untuk meminjami, itu tidak sah. Jadi untuk meminjamkan barang tidak sah. Yang kedua, barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab orang yang meminjamkannya. Lanjut. Syarat bagi musta'ir atau orang yang meminjam ada 3 syarat. Pertama, mampu berbuat kebaikan. Nah, oleh karena itu orang gila atau anak kecil itu tidak sah untuk meminjam barang. Kemudian yang kedua syaratnya itu harus mampu menjaga barang yang dipinjamnya dengan baik agar tidak rusak. Jadi kalau kita minjam itu harus dijaga, dirawat seperti miliknya sendiri, jangan sampai rusak. Nanti kalau rusak ya nemboi kamu ya. Kemudian yang ketiga syaratnya musta'ir adalah hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam. Manfaatnya saja, tidak boleh terus dimiliki, tidak boleh. Jadi manfaat saja yang Lanjutnya yang
yaitu syarat bagi musta'ar, barang yang akan dipinjam. Syaratnya yang pertama, barang yang dipinjamkan itu benar-benar milik orang yang meminjamkan. Tidak boleh kalau kamu dititipi orang terus kamu pinjamkan pada orang lain, tidak boleh, hukumnya dosa nanti. Kemudian yang kedua, barangnya ada manfaat yang jelas. Misalnya kamu mau meminjamkan gelas untuk tempat minum, gelasnya itu harus gelas yang utuh. Kalau gelas pecah, bagaimana untuk dibuat tempat minum? Tidak bisa ya, jadi harus manfaatnya jelas. Yang ketiga, barang itu bersifat tetap, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Kamu kok meminjam roti, ya, dimakan habis, ya tidak bisa itu ya. Yang keempat, sekarang harus ada sigot ijab dan kabul. Ijab kabul ini adalah bahasa interaksi atau ucapan ya, maksudnya ketika kita pinjam-pinjam itu harus ada ucapan lah. Misalnya, ki sepeda tak silai ya, engko sing duwe kok ya wis silah, ya itu sudah ucapan, itu sudah sah itu. Lanjutnya Pak, macam-macam ariah. Anak-anak sekalian, macam ariah itu ada dua. Yang pertama, ariah mutlaqoh, yaitu pinjam-meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun atau tidak dijelaskan penggunaannya. Jadi dinggo sakarepe, ora ana watese. Kemudian ariah muqayyadah itu meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan oleh kedua orang yang berakad maupun salah satunya. Jadi kalau meminjam itu dibatasi. Misalnya kamu minjam sepeda dibatasi waktu 10 menit. Nah, itu kalau sudah 10 menit ya harus dikembalikan. Jangan dipakai kemana-mana ya. Itu nanti ya yang punya ya bisa mendapat marah kamu ya. Ya, lanjutnya ini kewajiban mu'ir dan musta'ir. Nah, mu'ir itu pemberi pinjaman, itu kewajibannya ada 3, yaitu meminjamkan dengan ikhlas dan sukarela. Jadi kalau kita meminjamkan itu harus ikhlas. Kalau ikhlas nanti akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak ikhlas, ya sia-sia belaka kita meminjamkan ya. Dan harus tidak ada paksaan, harus sukarela. Yang kedua, barang yang dipinjam itu bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal. Yang ketiga, tidak didasarkan atas riba. Riba itu misalnya kamu meminjamkan beras 1 kilo, kok minta tambahan, kalau mengembalikan minta tambahan 1 kilo 1 on ya, 1 kilo 1 on. Nah ini yang 1 on ini namanya riba. Kalau riba itu hukumnya dosa, haram dimakan. Kemudian peminjam atau musta'ir itu syaratnya ada 4. Yang pertama, memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab. Nah, seperti tadi, kalau pinjam itu harus dirawat seperti barangnya sendiri, jangan sampai rusak. Nah, yang kedua, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. Jadi dibatasi waktu. Yang ketiga, biaya ditanggung peminjam jika harus mengeluarkan biaya. Misalnya kamu pinjam sepeda motor ya pada temanmu, tiba-tiba di tengah jalan kok bannya kok meledos. Ya ini terpaksa harus mengganti ban, dibawa ke bengkel. Lah itu biayanya itu yang nanggung adalah yang meminjam. Ojo kok terus engko njaluk ganti sing duwe motor ya. Kemudian nomor 4, bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam. Nah, barang yang dipinjam itu harus tanggung jawab. Makanya kalau sudah selesai cepat-cepat dikembalikan.
Nah, nanti kalau hilang kamu yang nempoi. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi fikih hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan berguna bagi Anda semua, bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita ingatkan sekali lagi, jagalah kesehatan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Kami kira kita cukup sekian, dan mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.